Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu hari ini. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. Baik, setelah itu Ibu absen dulu ya. Hari ini semuanya hadir ya. Setelah itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita bersiap berdoa bersama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, paman diputar. Lung-gulung-gulung, paman digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah menemukan ide pokok. Ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Ayo. Jadi ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau cerita. Biasanya ide pokok berisi hal yang paling penting yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Kalimat yang memuat ide pokok disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang menjelaskan disebut sebagai kalimat penjelas. Lalu ada yang tahu tidak cara menemukan ide pokok? Jadi cara menemukan ide pokok itu ada 4. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Lalu yang kedua, membaca setiap kalimat yang ada dalam paragraf. Setelah itu, yang ketiga, menandai kata-kata yang sering muncul dalam paragraf. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi cerita. Nah, tadi sudah tahu kan cara menemukan ide pokok? Ini Ibu ada contoh sebuah cerita. Mari kita membaca bersama-sama. Cerah sekali cuaca hari ini. Saatnya Dori dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain kelereng. Dodi pandai bermain kelereng. Adit berusaha memasukkan kelereng ke dalam lubang. Wah, aku bisa! Adit berteriak senang. Edo juga berhasil memasukkan kelereng ke dalam lubang. Lalu mereka bermain dengan rukun. Nah, ada yang tahu tidak? Mana ide pokok dari cerita tersebut? Ya, betul. Jadi, ide pokok dari cerita tersebut, cerita pendek tersebut adalah Dori dan Adit bermain kelereng dengan rukun. Adik-adik sekalian sudah tahu nih cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf atau cerita pendek. Nah, Ibu mau memberikan tugas nih. Dikerjakan di buku masing-masing ya. Ibu bacakan ceritanya. Di sebuah taman ada seekor semut kecil yang rajin mencari makanan.
Setiap hari ia membawa remah-remah roti ke sarangnya. Suatu hari, semut itu terjebak dalam genangan air. Ia hampir tenggelam karena tubuhnya terlalu ringan. Melihat itu, seekor burung pipit segera menjatuhkan daun ke arah semut. Semut pun naik ke atas daun dan akhirnya selamat. Sejak hari itu, semut dan burung pipit menjadi sahabat yang saling tolong-menolong. Soalnya, temukan ide pokok pada cerita pendek tersebut. Nanti jika sudah, kumpulkan di meja ibu ya. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu kan bagaimana cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf? Ada yang masih ingat tidak tadi bagaimana cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf atau cerita? Ya, ibu ingatkan lagi. Yang pertama itu baca cerita dengan cermat. Lalu yang kedua, membaca setiap halaman yang ada dalam paragraf. Lalu setelah itu, menandai kata-kata yang sering muncul dalam paragraf. Setelah itu, disimpulkan isi cerita tersebut. Nah, bagaimana? Tadi materi mengenai cara menemukan ide pokok. Ibu harap adik-adik semua sudah bisa dengan mandiri mencari ide pokok pada sebuah cerita pendek dan paragraf. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.